Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang saya banggakan, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Semoga anak-anak semuanya tetap bersemangat untuk menyimak video dari Pak Adi. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran 5 dan 6 tentang pengurangan pecahan, bersatu dalam keberagaman, informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak hebatku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bermain papan informasi. Anak-anak sekalian, bermain papan informasi ini sangat menyenangkan, ya. Kalau kita bisa belajar di kelas, itu sangat mengasihkan, ya. Udin dan teman-teman ini saling bertukar informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Setiap informasi ini ditulis di atas sebuah papan kertas. Usai bermain, sisa-sisa kertas bekas bermain papan informasi berserakan di lantai kelas. Siti mengajak teman-teman untuk membersihkan kelas. Kira-kira teman-teman Siti mau enggak ya untuk membersihkan kelasnya dari kertas bekas? Sekarang kalian perhatikan. Teman-teman, mari kita bersihkan kelas. Jika dilakukan bersama-sama, pekerjaan akan segera selesai. Betul Siti, saya setuju. Saya mau menghapus papan tulis. Saya mau mengelap meja. Saya mau menyapu lantai saja. Dari keempat anak tersebut, ini menunjukkan adanya sifat gotong royong atau bekerja sama di dalam kelas. Agar apa? Ya, pekerjaan di kelas, membersihkan kelas itu supaya cepat selesai dan terasa ringan. Bersatu dalam melakukan suatu hal itu penting dan bermanfaat. Manfaatnya sudah kita sebutkan tadi. Nah, bersatu sudah ditunjukkan oleh teman-teman Siti. Dia saling bekerja sama. Nah, itu salah satu wujud persatuan. Ya, ini bisa sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada sebuah keluarga yang berada di halaman depan rumahnya. Apa yang sedang dikerjakan oleh mereka? Seperti ibu. Kira-kira ibu sedang melakukan apa, nak? Ibu menyapu di teras rumah. Kemudian kakak Beni menanam tanaman. Ayah Beni menyapu halaman. Nah, sedangkan Beni, kira-kira apa yang dilakukan Beni? Beni mencabut rumput liar di halaman.
Jadi mereka satu keluarga ini sedang bekerja bakti membersihkan lingkungannya. Ada yang menanam, ada yang mencabuti rumput, ada yang menyapu halaman, dan juga ada yang menyapu di teras rumah atau di rumahnya. Nah, mereka melakukan dengan ikhlas. Tidak ada yang menggerundel, ya. Karena dengan bersatu dalam keberagaman keluarga ini sangatlah penting. Dengan adanya keluarga yang seperti ini, maka kehidupan akan harmonis. Karena ada saling kerjasama, saling menghargai, saling membantu, ya, dan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Maka bekerja sama dapat meringankan sebuah pekerjaan dan pekerjaan mudah diselesaikan. Ini seperti yang dilakukan Udin tadi di sekolah. Oke, kita lanjut. Kita akan beralih tentang pengurangan pecahan. Anak-anak tentunya masih ingat ya cara pengurangan pecahan. Perhatikan contoh. Nah, itu ada bangun persegi yang dibagi menjadi 9 persegi dengan kotak yang besarnya sama. Ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna coklat 4, yang berwarna biru 2. Sehingga yang berwarna itu ada 6. Dari seluruh kotak itu ada 9. Maka gambar ini menunjukkan pecahan 6/9. Kemudian persegi yang kedua sama, ya, dibagi menjadi 9 bagian yang sama. Cuma yang diambil hanya kotak yang berwarna coklat, yaitu 4. Maka pecahannya adalah 4/9, sehingga menyisakan berapa itu? Ya, kotak biru, ya, yang berwarna biru menyisakan 2 kotak biru. Maka 6/9 dikurangi 4/9 sama dengan 2/9. Ya, masih ingat ya? Pengurangan dengan penyebut sama, maka yang harus kalian kerjakan adalah hanya pembilang, yaitu 6 dikurangi 4. Sedangkan penyebutnya tetap sama, karena ini penyebutnya sama. Oke. Sekarang perhatikan soal nomor 1. Soal nomor 1, kotak di sini tetap ada 9. Kotak yang diarsir warna hijau ada 4. Kemudian kotak yang kedua yaitu diambil 2 kotak warna hijau, sehingga pecahannya adalah 2/9. Kira-kira kotak sisa itu terletak di mana? Ya, terletak di bagian ini. Ya. Jadi sisanya adalah 2/9. Jadi 4/9 dikurangi 2/9 sama dengan
2/9. Perhatikan soal nomor 2. Kira-kira nilai pecahannya berapa? 3/5. Kemudian diambil 2 dari 5 lingkaran yang sudah terbagi menjadi 5 bagian yang sama, ya. Jadi 2/5. Kira-kira sisanya letaknya di mana? Iya, betul di sini, ya. Jadi nilai pecahannya adalah 1/5. Karena penyebutnya 5 berarti tetap ditulis 5. Yang dikerjakan hanya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Soal nomor 3. Nilai pecahannya adalah 7/16. Kenapa per 16? Karena seluruh banyak kotak adalah 16. Yang diarsir warna ungu yaitu 7. Kemudian diambil hanya 4 kotak berwarna ungu, sehingga memiliki nilai pecahan yaitu 4/16. Kira-kira sisanya terletak di mana? Ya, di bawahnya. Di situ ada 3 kotak berwarna ungu. Maka nilai pecahannya adalah 3/16. Ya, oke. Sekarang kita beralih nomor 4. Kerjakan soal berikut tanpa disertai gambar. 3/7 dikurang 2/7. Berapa, Nana? Iya, 1/7. 5/6 dikurangi 3/6 sama dengan 2/6. 4/5 dikurang 1/5, maka hasilnya 3/5. Oke ya. Dari contoh ini semoga anak-anak bisa lebih paham lagi, ya. Pokoknya penyebut sama, kalian tinggal menulisnya saja sama, ya. Kalian tinggal mengerjakan yang pembilangnya, ya. 3 kurangi 2, 5 kurangi 3, 4 dikurangi 1. Oke, kita lanjutkan. Kotak informasi. Ini masih berkisar tentang cuaca, ya, keadaan alam. Yang pertama adalah bisa kalian lihat di halaman 218 sampai 219. Di sana terdapat bacaan, nanti kotak informasinya tentang apa. Yang pertama yaitu tentang cuaca. Apa yang kamu ketahui tentang cuaca di sana? Keadaan atmosfer yang diamati harian. Kemarin kita sudah pelajari semuanya itu melalui Zoom, ya. Kemudian dapat berubah dalam waktu sehari. Nah, ini masih mengulang lagi pembelajaran yang kemarin yaitu 3 dan 4. Sekarang kotak informasi berikutnya yaitu musim. Kira-kira musim itu apa yang kalian ketahui? Indonesia memiliki 2 musim. Keadaan cuaca yang diamati dalam 1 tahun. Bergantung pada kondisi geografis di bumi. Nah, sekarang Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang sudah kita alami ini. Kemudian keadaan cuaca yang diamati dalam 1 tahun. Kalau yang cuaca tadi hari,
berdasarkan hari. Kemudian bergantung pada kondisi geografis di bumi. Ya, itu terjadinya musim. Kemudian kotak informasi tentang iklim. Kira-kira apa iklim itu? Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya, karena bumi itu dibagi menjadi dua bagian, ya, bagian utara dan bagian selatan. Jadi di part, ya. Nah, pas Indonesia itu terletak di atas garis khatulistiwa. Makanya Indonesia itu mempunyai iklim tropis, ya, yaitu meliputi wilayah yang amat luas. Jadi iklim itu meliputi wilayah yang amat luas, tidak sempit. Beda sama cuaca dan musim. Kemudian keadaan udara yang diamati dalam waktu yang sangat lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini pembelajaran sudah selesai saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk bisa paham lagi, bisa kalian menyimak video ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan tetap semangat belajar dari rumah dan selalu didampingi orang tua tercinta. Anak-anak hebatku, saya akhiri sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.